Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dudu Burman. Pada hari ini kita akan melanjutkan pada pertemuan ketiga, yaitu tentang membuat sebuah permainan ataupun games di sebuah platform Scratch MIT.edu. Ya. Jadi tanggung ya kalau misalnya kita hanya sampai pertemuan kedua. Jadi kebetulan juga asik ya untuk permainan ini. Jadi kita mencoba untuk merancang sebuah permainan ya, dengan menggunakan logika dari coding ya, Scratch gitu. Nah, untuk pada pertemuan ketiga ini kita akan lanjut, yaitu membuat sebuah game score ya. Jadi game ini nanti itu hampir sama dengan game yang nangkap apple gitu ya. Cuman kalau apple kan hilang, kalau ini enggak. Kalau ini kita geser ke kiri gitu ya. Apple-nya ataupun buah-buahannya gitu ya, ataupun makanannya nanti ya, itu bisa terhalang gitu ya. Jadi kalau misalnya bolanya datang, anggap aja bola, lalu itu nanti bolanya kita taruh seperti papan ya, kita geser gitu ya, lalu bolanya akan mantul gitu, itu kita dapat satu skor. Lalu itu bolanya akan beracak lagi atau random, lalu itu bolanya mantul lagi, kita tahan lagi pakai papannya, kemudian kita dapat skor lagi. Tapi ketika kita tidak dapat mengenai bola tadi, atau bolanya lolos ya daripada jangkauan mouse kontrol kita, ya maka permainannya akan berakhir gitu ya, game over. Nah, jadi langsung saja ya, kita akan buka platform ataupun web daripada Scratch MIT ini. Nah, jadi kita klik di sini scratch.mit.edu, enter. Kemudian kita klik start creating. Kalau kita mau join silakan, kalau kita mau sign in ya, tapi di sini saya akan klik start creating. Nah, seperti biasa kita akan dibawakan ke halaman lembar projectnya ya. Nah, jadi kita hapus yang ini, kita ganti dengan makanan, terserah ya, mau pisang, apple, ball, dan lain sebagainya. Food lah, kita coba food, donat ya. Nah, kita taruh dulu posisinya di sini ya. Kemudian kita atur ukurannya, size-nya bikin 50 lah, kecil. Kita bikin 80 lah. Nah, biar agak besar. Oh ya, background kita selalu lupa sama backgroundnya. Kita apakanlah dulu background. Kalau donatnya coklat berarti backgroundnya harus agak terang baru kelihatan. Yang ini udah kemarin, berarti ini coklat. Nah, ini aja lah ya. Oke. Nah, jadi ya, ini adalah tampilan daripada backgroundnya yang kita selalu lupa gitu ya. Nah, jadi background ini sebenarnya penting ya, karena ini juga berpengaruh kepada tampilannya ya. Jadi kalau misalnya kita itu bikin permainannya bagaimana supaya hasilnya oke, tentu background juga akan kita perhatikan ya. Jadi saya juga sering lupa ya kalau untuk penambahan background, makanya itu kadang terpotong-potong ya videonya, baru saya lagi. Nah, setelah kita tampilkan backgroundnya, kita atur di sini contohnya ya. Habis itu kita coba masuk ke kodenya di sini, di kode bloknya kita bisa pilih motion ya, kita bisa pilih looks, motion gerakan, loop, kemudian ada sound untuk suara, ada event, control, session, operator, variable, dan terakhir my block tempat kita untuk mengcustom ya. Nah, jadi
Ya tentu yang pertama adalah menjalankan. Nah, jadi kita klik kontrol. Ya bukan menjalankan ya, meng-on-kan gamenya. Tentu kita akan pilih klik kontrol. Nah, pada event ya, kita klik event, kita klik di sini. Nah, kemudian ya kita akan bikin dia nantinya seperti game yang Apple, yaitu dia akan berjalan secara beracak. Ya, maka yang perlu kita lakukan adalah ya kita akan bikin dia forever terlebih dahulu. Jadi dia nanti berjalan secara acak selama-lamanya, gitu ya. Kemudian kita cari random ya. Kita pilih if terlebih dahulu, lalu kita pilih session, lalu kita pilih yang kemarin ya, yaitu dodge thing mouse pointer ya. Tetapi untuk mouse pointer ini ya kita membuat sebuah halangan ya, mouse pointer ini ya, kita menggerakkan halangannya. Nah, maka yang perlu kita masukkan adalah kita cari halangannya. Biasanya itu halangannya itu biasanya namanya pedal. Nah, ini pedal ini kita klik, kita taruh di sini ya. Kemudian kita kembali ke coding ini, kita cari di sini pedal. Kemudian kita atur ya cengnya berapa posisi ya. Nah, untuk ceng ya itu bisa kita pilih nantinya saja ya, karena ini adalah yang terakhir untuk skor ya, berarti cengnya nanti saja ya, berarti kita atur untuk di pressnya ya. Berarti kita pilih di sini turun, lalu kita pilih untuk pemutarannya ya, untuk pemutarannya. Tunggu sebentar, saya mau tutup itu. Ya, jadi kalau kita klik di sini ya, untuk putarannya itu bisa kita atur ya, kita mau berapa ya, contohnya 180 ya kalau untuk 180 putaran ya. Nah, kemudian itu kita pilih untuk move ya, perpindahannya bagaimana ya, perpindahannya tetap nggak apa-apa, kita pakai yang default 10 aja ya, 10 stepnya. Nah, kita bisa juga atur berapa kecepatan daripada donat ini ya. Nah, kecepatan donat ini nanti kalau dia berputar gitu ya, beracak gitu ya, nah itu berapa ya. Nah, contohnya 1 second, 1 second terlalu lama, berarti kita taruh ini saja 0,5 second saja. Maka akan jadi kode pada donat ini. Tapi ya ini belum komplit ya, ini belum komplit ya, ini hanya ibaratnya seperti awalnya saja ya, karena kita perlu mengatur untuk point in directionnya. Coba kita lihat di sini ya, coba kita atur dulu ya. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk poinnya itu bukan point score ya, maksudnya oke. Untuk point in direction itu kita bisa pilih itu 90 ya. Ini adalah jangkauan dia berputar, itu kita bisa pilih 90. Nah, kemudian kita biarkan dia jalan secara terus menerus ya, kemudian kita pilih move nya ya, move step-nya bisa juga 10. Kalau kita mau tambahkan terserah ya, kita mau tambahkan 15 ya, kita mau tambahkan 20, itu nanti ya nggak masalah ya. Kemudian kita pilih di sini untuk apanya
if out angle-nya ya. Coba kita jalankan, maka yang terjadi seperti itu ya. Nah, ini belum oke ya. Ini belum oke ya, karena perlu penyesuaian. Coba dulu kita sini rubah juga 15. Kayaknya masih error. Kalau ini forever, kalau ini step touch, step touching, kalau ini pedal, ini berarti 180. Gini aja ya, ini terlalu tinggi ya. Coba kita taruh di sini, jangan terlalu mendatar ya. Coba kita pakai 45 saja, kemudian kita jalankan. Oke ya, maka sudah dapat ya, sudah dapat kode untuk menggerakkan untuk mengacak donat ini ya. Nah, berarti ini berpengaruh ya, berpengaruh terhadap pergerakannya ya. Bisa horizontal pula dia rupanya ya, berarti ini terhadap sisi ya, sisi gerakan dari donat. Oke ya, untuk point in direction ini sudah oke. Berarti kita akan lanjut pada ini ya, pedal ataupun papan halangan. Untuk papan halangan ini yaitu nggak perlu kita taruh banyak ya. Kalau misalnya kita pengen untuk membuat dia mengikuti mouse ya, itu kita bisa lihat di sini ya. Ada kode yang namanya, yang seperti yang kemarin ya, ada kode yang namanya ini set x2 ya, yang artinya kita hanya menggunakan nilai x nya saja. Oke, coba kita lihat di sini seperti game jumping ya. Ini posisinya, coba kita lihat. Ini posisinya berapa? 181 ya. Y nggak kita pakai, biar aja. Y untuk ketinggian, kita untuk horizontal. Sekarang ini nilainya 107. Nah, geser dikit, 191 ya, berarti di sini 191 ya. Nah, kemudian ya kita biarkan dia menjadi forever, biarkan. Jadi nanti setiap kita gerakkan mouse, dia akan ngikut secara terus-menerus gitu ya. Belum jalan, sorry ya, ini bukan ini ya, bukan berdasarkan ini, sorry, karena kita menggunakan mouse, sorry ya, karena kita menggunakan mouse berarti kita di sini masuk ke setting ya, setting, lalu kita pilih mouse X ya. Nah, seperti ini ya, bisa kita lihat ini sudah bergerak. Kita apakan dulu. Nah, coba kita gerakan ya. Nah, ini sudah menghambat ya, menghambat bolanya. Ada juga yang lolos, coba kita lihat. Oh, lolos. Oh, belum. Oke, belum ya. Sudah ya. Nah, bolanya berhasil kita tangkap ya. Oke, kita coba agak tinggi dikit bolanya, papannya, dan donat kita agak kecilkan ya. Kita jadikan saja 70. Kita coba biar kelihatan. Oke. Nah sekarang ya kita akan bikin skornya ya. Untuk bikin skor seperti pada penangkapan apple ya, pada permainan kita bikin untuk menangkap buah apple kemarin,
ya, yang dimana pada saat itu kita menambah sebuah variabel, ya, variabel baru ya untuk skor. Nah, berarti mudah saja ya. Nah, jadi kita masuk di variabel, lalu kita klik di sini make a variable, kita tulis score ya. Maka kemuncul skornya seperti ini ya. Kita pilih di sini kontrol, lalu kita pilih seperti biasa when click. Untuk bendera ini kita jalankan ya, dia akan jalan. Kemudian kita tinggal masukkan saja di sini set ya untuk nilainya. Ini untuk ini ya, belum ke ini, maksudnya ini adalah untuk merestart ya. Nah, untuk skor itu kita bisa di sini masukkan ke change score. Kita taruh untuk skor berarti di posisi setelah if lah. Berarti skornya nilainya 1 aja. Kita bisa isi 10, dapat berhasil menangkap donat ya, ataupun menghalangi donat ini kita bisa dapat 10 kalau kita mau isi 10 skornya ya. Kalau kita di sini pakai 1 saja ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, bagaimana kalau gagal? Oke. Nah, di sini coba kita lihat ya, kalau dia gagal, dia tetap berjalan ya, walaupun skornya sudah kita batasi ya. Yaitu skornya tetap tidak berjalan ya, karena tidak mengenai daripada Vedel ini ya. Tapi sayangnya gamenya masih dalam permainan ya, tidak over. Nah, sekarang kita akan membuat gamenya menjadi over ya, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang hanya sederhana saja ya, yaitu kita cukup menambahkan Vedel yang sama ya. Nah, inilah len lah ya, biar agak jelas len ya. Kemudian kita tambahkan kodenya. Berarti kita tambah dulu untuk ininya, when click-nya. Kemudian kita masuk untuk dia berkelanjutan ya, dan kita taruh di sini if ya. Kemudian kita cari coding touch. Kenapa touch down ya? Karena donut ini adalah donat ya. DONUT sama ya, donut sorry ya, DONUT ya, sama ya, donut namanya, bukan don ya, donut ya, seperti itulah namanya ya. Nah, jadi ketika don ini ataupun donat ini mengenai len-nya ya, maka kita akan stopkan dia ya. Seperti biasa, kita klik variabel, kita cari kita klik kontrol, lalu kita cari stop. Nah, ini adalah coding untuk menyetop donat ya, ataupun mengakhiri permainannya. Jadi coba kita jalankan sekali lagi ya, gamenya akan berakhir gitu ya. Nah, itu kita restart lagi ya, kita mainkan 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5 poin, 6 poin, 7 poin, oke, 8 poin, 9 poin, 10 poin. Oke, permainan berakhir. Kita sampai 5, sekali lagi kita ulang. 1 poin,
2 poin, 3 poin, 4 poin. Oke. Nah, jadi ini adalah sebuah permainan yang sederhana yang biasanya waktu kita bermain game mode gitu ya di PES ya, ataupun di permainan waktu kecil ya. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengaplikasikannya ataupun bagaimana cara kita merancang sebuah permainan tersebut gitu ya. Bukan dilihat daripada level dari permainannya, tetapi bagaimana cara kita untuk membuat permainannya, logika membuatnya bagaimana gitu ya, bukan hanya kita menjadi player gitu. Nah, jadi dari situlah ya inti daripada video hari ini ya, yaitu tentang merancang ataupun membuat sebuah permainan berdasarkan logika dari pemrograman script yang kita susun dan kita buat sendiri. Nah, baiklah, sekian untuk video kita pada hari ini ya, dan kita akan lanjut pada video yang selanjutnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.